Transformasi Kebijakan 2024. Kesuksesan adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Bersama, merangkul semua potensi dan keberagaman menjadi suatu energi untuk masa depan bagi kemajuan bangsa, negara, dan dunia. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bersama siap bertransformasi untuk menyehatkan negeri. Polkesyo, unggul, berbudaya, mendunia. Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan berjuta keragaman, membawa berjuta harapan dan cita-cita. Disinilah tempat berpadunya semangat dan cita-cita dari penjuru Nusantara untuk menyehatkan bangsa. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta berdiri sejak 2001, merupakan fusi dari 6 akademi kesehatan di Yogyakarta, meneguhkan dirinya sebagai perguruan tinggi tenaga kesehatan terkemuka di Indonesia. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta atau Polkesyo adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan, dikenal sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai budaya, kebangsaan, dan menjunjung keragaman, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Polkesyo dengan berbagai karya dan prestasinya telah membuktikan dirinya untuk selalu mengabdi tanpa kenal lelah untuk mencetak calon tenaga kesehatan yang berkompeten dan mampu melaksanakan kinerja profesinya menyehatkan bangsa. Polkesyo yang berada di kawasan Kota Pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta, menciptakan iklim pembelajaran dan suasana akademik yang mendukung pencapaian prestasi mahasiswa. Polkesyo terus bertumbuh dan berkembang menjadi perguruan tinggi kesehatan terkemuka, terbaik di Indonesia, dan bercita-cita untuk mendunia dengan membudayakan, menerapkan, dan memanfaatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, atau Tridharma Perguruan Tinggi, dengan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kami melaksanakan pendidikan, melakukan penelitian, dan memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Disinilah tempat putra-putri terbaik bangsa dari berbagai latar dan ragamnya diberikan kesempatan seluasnya untuk berhimpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Heru Subaris Kasjono, SKMMkes. Yang kami banggakan, seluruh finalis Lomba Ide Kreatif Siswa 2024 serta panitia LITS yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga semua dapat berkumpul dalam acara Technical Meeting LITS Lomba Ide Kreatif Siswa 2024 tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenankanlah saya Grace Kamanurung sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya technical meeting hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara technical meeting hari ini.
Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, laporan ketua acara. Kelima, acara inti, yaitu pemaparan mekanisme dan alur presentasi LITS 2024, sesi tanya jawab finalis, dan pengundian nomor urut presentasi. Keenam, foto bersama. Ketujuh, penutup. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib kegiatan. Kepada seluruh finalis dimohon untuk memperhatikan dengan seksama tata tertib kegiatan. Pertama, finalis mengenakan pakaian bebas, sopan beralma mater sekolah masing-masing. Kedua, finalis memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, finalis wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Keempat, finalis wajib mematikan audio selama acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan untuk berbicara. Kelima, finalis wajib memperhatikan dan tidak membuat gaduh saat acara technical meeting berlangsung. Keenam, saat sesi tanya jawab berlangsung, peserta dapat bertanya melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung dengan fitur raise hand. Setelah dipersilakan oleh MC, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal sekolah, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang ingin diajukan. Ketujuh, finalis wajib menaati semua peraturan yang telah dibuat oleh panitia. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon berdiri. Seluruh peserta dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat, yaitu laporan ketua acara. Kepada Saudari Lutfia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.
Yang terhormat, Koordinator Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM MKes. Yang saya hormati, Ketua UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Kak Ranti Puspita Putri Laugi. Yang saya banggakan, seluruh teman-teman finalis Lomba Ide Kreatif Siswa tahun 2024, serta panitia yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan juga hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Technical Meeting Lomba Ide Kreatif Siswa tahun 2024. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membacakan laporan Ketua Panitia Lomba Ide Kreatif Siswa tahun 2024. Lomba Ide Kreatif Siswa tahun 2024 bertemakan peran inovatif generasi muda dalam optimalisasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan 8 subtema, yakni pendidikan, kesehatan, pangan, sosial budaya, lingkungan, ekonomi, promosi atau pemberdayaan manusia, dan teknologi. Acara ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus, dengan puncak acara pada hari Sabtu 31 Agustus tahun 2024. Total peserta pendaftar LTS tahun 2024 adalah 32 tim dan diambil 5 tim finalis berdasarkan penilaian juri untuk selanjutnya mengikuti tahap presentasi. 5 tim yang lolos dalam babak final yakni 1. Atifat Zahra Safiyah Maricar Sabib dari SMA Hikmah Surabaya. 2. Syahira Alia Putri Ananisa dari SMK SMPI Bandar Lampung. 3. Nila Aisyah Nabila dari SMA Hikmah Surabaya. 4. Kuala Almaida Yunanda dari SMA Negeri 3 Surakarta. Dan yang terakhir Bilqis Yakutah Hidayah dari MA Unggulan Amatul Ummah Program Madrasah Bertaraf Internasional. Acara technical meeting dan presentasi finalis akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga technical meeting hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat kepada para finalis. Semoga diberikan kelancaran untuk sesi presentasi. Kami segenap panitia berharap walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara online tidak mengurangi semangat kita dalam meneliti dan juga berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lutfia atas laporan yang diberikan. Selanjutnya memasuki acara yang kita nantikan, yaitu pemaparan mekanisme dan alur presentasi LITS 2024, sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Umi Salma Azhara. Langsung saja saya silakan kepada Umi Salma Azhara untuk memaparkan mekanisme dan alur presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikut adalah technical meeting LITS tahun 2024 yang dilaksanakan pada Sabtu Pon 24 Agustus tahun 2024. Untuk presentasi LITS tahun 2024 ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus tahun 2024 dengan metode online melalui Zoom Meeting Room. Untuk peserta yaitu finalis LITS tahun 2024 dan juri
Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM MPes, Apoteker Afif Rahman, Sarjana Farmasi, dan Ayu Khairatul Umaroh, SKM MKM. Untuk juri, sama dengan juri naskah. Berikut adalah panduan presentasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah presentasi dilakukan secara online melalui Zoom meeting yang sebelumnya akan dibagikan di grup finalis. Kedua, semua finalis wajib menggunakan format nama lengkap _asal sekolah saat memasuki Zoom meeting. 3. Teknis penyampaian presentasi berdasarkan kesepakatan finalis. Maksud dari poin nomor 3 ini adalah bagaimana tim tersebut mengelola pembagian presentasi, kemudian apakah device dilaksanakan menggunakan satu device atau menggunakan device yang berbeda. Kami mengembalikan kepada peserta dari panitia tidak ada ketentuan khusus. Kemudian yang keempat, urutan presentasi diundi oleh panitia pada akhir sesi technical meeting secara terbuka. 5. Seluruh peserta wajib memasuki Zoom meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Bagi guru pendamping diperkenankan untuk mengikuti sesi pembukaan dan presentasi peserta didiknya menggunakan format nama pembimbing _asal sekolah. Perlu saya tekankan kepada guru pembimbing di sini sifatnya hanya memantau. Guru pembimbing tidak diperkenankan untuk memberikan clue, menjawab pertanyaan atau memberikan kode-kode kepada peserta didiknya ketika presentasi dimulai. Selanjutnya, untuk nomor 6, saat presentasi dimulai, tim yang belum presentasi tidak diperkenankan menyaksikan presentasi tim lain. Tim akan masuk satu persatu ke breakout room sesuai urutan dan akan diberikan aba-aba di grup finalis. Jadi untuk poin nomor 6 ini akan ada 2 room, yaitu room utama yang berisikan MC pada saat sesi pembukaan dan juga breakout room yang digunakan sebagai sesi penjurian, di mana di breakout room akan terdapat 3 dewan juri dan 1 moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Ketujuh, mengirimkan PowerPoint maksimal H-2 presentasi melalui via Google Form yang akan dibagikan saat acara technical meeting dan melakukan konfirmasi pengiriman PPT melalui WhatsApp dengan nomor tertera atas nama Laila atau nomor tertera atas nama Lutfiah dengan format konfirmasi pengiriman PPT _nama ketua _asal sekolah dan _judul PPT. Poin ke-8, PowerPoint yang sudah diserahkan kepada panitia tidak diperkenankan untuk direvisi lagi. Kami tekankan pada poin nomor 8 ini akan ada panitia yang mengecek apakah PowerPoint yang digunakan oleh teman-teman ketika presentasi dan ketika dikumpulkan sama atau tidak. Kemudian poin ke-9, peserta mengenakan pakaian seragam lengkap dengan alma mater sekolah masing-masing pada saat presentasi. 10. Setiap tim akan diberikan waktu selama 10 menit untuk presentasi dan dilanjutkan sesi tanya jawab dengan tim juri selama 10 menit. Kemudian untuk presentasi menggunakan PPT ditampilkan oleh peserta. Dari panitia tidak menyediakan. Kemudian untuk nomor 12 akan diberikan 2 aba-aba oleh moderator. Yang pertama adalah aba-aba ketika waktu kurang dari 2 menit dan ketika waktu sudah selesai. Jika presentasi melebihi batas waktu yang diberikan, presentasi akan dihentikan oleh moderator dan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Kemudian di sini adalah panduan perancangan presentasi menggunakan media PPT. Yang ada beberapa hal yang perlu teman-teman dan Bapak Ibu perhatikan, di antara yang pertama adalah presentasi memuat cover, yaitu judul penelitian, nama peneliti, dan nama sekolah. Kemudian ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, metodologi penelitian, data analisis secara ringkas dan jelas. Saya izin menambahkan untuk poin nomor 1 ini ditambahkan pembahasan dan juga kesimpulan. Kemudian untuk nomor 2, presentasi harus berfokus pada informasi-informasi yang terkait langsung dengan penelitian berupa butir-butir penting, tidak menyalin langsung dari makalah. Kami tekankan kepada poin nomor 2 ini bahwa adik-adik dilarang untuk copy kemudian paste dari makalah ke PPT karena akan menghambat adik-adik semua dalam penyampaian kepada dewan juri. Akan lebih baik jika berupa butir-butir penting, kemudian adik-adik sekalian bisa menjelaskan ketika presentasi. Kemudian yang ketiga, kiat utama melakukan presentasi yang baik adalah bagaimana menyelaraskan apa yang diucapkan dengan apa yang ditayangkan oleh penyaji.
Kemudian yang keempat, hindari hiasan-hiasan atau dekorasi yang berlebihan dan tidak berhubungan dengan substansi penelitian sehingga mengaburkan informasi utama. Pada nomor 4 ini kami bukan melarang adik-adik untuk menggunakan dekorasi-dekorasi, akan tetapi substansi dan juga esensi dari penggunaan dekorasi tersebut yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, presentasi dilakukan maksimal selama 10 menit dengan slide size 4:3 atau 16:10. Kami kembalikan kepada peserta dari panitia memberikan 2 opsi. Untuk nomor 6, jenis font dalam bahan tayangan PowerPoint memakai huruf sans serif seperti Arial, Calibri, Futura, Helvetica, dan juga Gill Sans. Untuk nomor 7, nama file PPT berformat PPT presentasi underscore nama ketua tim underscore asal sekolah underscore judul karya. Untuk poin nomor 8, PPT memuat logo Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, logo UKM Riset, dan juga logo LITS pada pojok kiri atas dengan urutan sebelah kiri, yaitu logo Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, disusul UKM Riset dan juga LITS. Untuk logo dapat diakses pada link yang sudah tertera. Untuk ukuran font yang sudah disarankan, untuk judul ukurannya 40, kemudian subjudul dapat 34 hingga 36, dan juga subjudul lainnya 26 hingga 28. Berikut adalah contoh dari peletakan logo dalam cover, yaitu yang pertama ada logo Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, logo UKM Riset, dan juga logo LITS. Ini hanya digunakan di bagian cover. Untuk halaman-halaman selanjutnya, teman-teman tidak perlu membubuhkan logo tersebut. Nah, di sini ada penilaian presentasi. Untuk penilaian presentasi ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah penampilan meliputi sistematika penyajian dan isi, penggunaan bahasa yang sopan, cara dan sikap presentasi, hingga ketepatan waktu dengan poin 20. Kemudian ada kriteria kreativitas yang meliputi keunikan, kemudian ketepatan solusi, manfaat dan juga keberlanjutannya, dan juga pemanfaatan media presentasi dengan bobot poin 40. Kemudian untuk kriteria penilaian terakhir yaitu ada di bagian pemaparan, yaitu ketepatan menjawab, kemudian kontribusi anggota tim, kemampuan mengemukakan argumentasi, dan juga penguasaan materi. Ini memiliki bobot poin 40 sehingga dari 3 kriteria tersebut bobot poin akhir adalah 100. Berikut adalah penilaian di mana penilaian ini digunakan untuk menentukan juara, yaitu berdasarkan hasil akumulasi nilai naskah dan juga nilai presentasi. Nilai akhir yang paling tinggi akan menjadi juara 1, disusul dengan nilai-nilai selanjutnya. Keputusan dari Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat transparan. Ketika akhir presentasi nanti kami akan menyampaikan atau akan membagikan hasil dari Dewan Juri. Kemudian di sini ada penghargaan yang akan didapatkan oleh teman-teman sekalian ketika menjadi juara. Untuk juara 1 mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000, kemudian ada trofi dan juga e-sertifikat. Kemudian untuk juara 2 mendapatkan uang Rp750.000, trofi dan juga e-sertifikat. Untuk juara 3 mendapatkan uang pembinaan Rp500.000, trofi dan juga e-sertifikat. Untuk juara 4 untuk harapan 1 mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp400.000, trofi dan juga e-sertifikat. Juara harapan 2 mendapatkan uang pembinaan Rp300.000, trofi dan e-sertifikat. Untuk seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pendamping akan mendapatkan e-sertifikat. Berikut adalah link dan juga QR code yang akan digunakan selama LITS ini, baik pengumpulan PPT atau logo. Jadi dalam link ini terdapat beberapa informasi-informasi mengenai buku panduan, kemudian CP, kemudian ada link Google Form pengumpulan PPT dan juga logo. Jadi teman-teman bisa akses terlebih dahulu dengan scan QR berikut.
Sekian pemaparan mengenai technical meeting presentasi LITS tahun 2024. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Umi Salma Zahra yang telah memaparkan mekanisme dan alur presentasi LITS 2024. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman finalis LITS 2024. Jika memiliki pertanyaan, dapat mengaktifkan mikrofon atau menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Bagaimana adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sudah ada pertanyaan. Langsung saja saya bacakan. Untuk maaf atas nama Bilkis Katya Fukufa, untuk waktu presentasi mulai jam berapa ya Kak? Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bilkis. Untuk waktu presentasi nanti akan kami kirimkan rundenya kisaran pukul 8. Untuk selanjutnya nanti kami akan kirimkan di grup finalis terkait rundon presentasi hari ini. Bagaimana Bilkis? Apakah ada feedback? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Apakah di slide presentasi diperbolehkan menggunakan video animasi untuk penjelasan prototipe? Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Eka Fatia mengenai video animasi untuk penjelasan prototipe. Untuk video animasi prototipe ini kami perbolehkan, tetapi untuk teknisnya, presentasinya kami kembalikan lagi kepada finalis. Bagaimana Eka? Apakah ada feedback? Baik, sama-sama atas pertanyaannya kepada Eka Fatia. Semoga menjawab ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaannya dari Aiska Rosnaila. Untuk PPT, apakah sebelum hari H akan dikumpulkan panitia? Dan untuk pengumpulannya bagaimana ya Kak? Silakan. Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan apakah sebelum hari H akan dikumpulkan PPT-nya ke panitia dan untuk pengumpulannya bagaimana ya? Nah, untuk pengumpulan PPT ini akan ada Google Form pada QR Code sebelumnya. Adik-adik semua bisa scan terlebih dahulu QR Code tersebut, kemudian memiliki opsi Google Form untuk pengumpulan PPT. Kemudian dikumpulkan melalui Google Form tersebut. Apabila sudah ada bagian bisa di kemudian kan kepada CP yang sudah tertera. Apakah ada feedback?
Sama-sama, Aiska. Oh iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, terkait pemaparannya apakah ada minimal dan maksimal slide PPT? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan mengenai batas maksimal ataupun batas minimal dari slide PPT. Untuk batas minimal maupun batas maksimal slide PPT dari kami tidak menentukan, akan tetapi perlu diperhatikan untuk slide PPT, apakah slide PPT tersebut cukup dalam waktu 10 menit. Jadi dari teman-teman dan juga adik-adik di sini bisa dipertimbangkan untuk slide PPT-nya menyesuaikan dari waktu presentasi selama 10 menit. Bagaimana Londa? Apakah menjawab dari pertanyaannya? Sama-sama. Bagaimana adik-adik? Apakah terdapat pertanyaan lagi? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Anindya Nariska. Ingin bertanya, Kak, untuk uang pembinaan itu mekanisme penyalurannya gimana ya? Terima kasih sebelumnya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Anindya terkait uang pembinaan, mekanisme penyalurannya bagaimana. Untuk uang pembinaan nanti apabila adik-adik sekalian sudah ditetapkan sebagai juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, dan juara harapan 2 akan dimintakan nomor rekening dari CP kami. Jadi tenang saja bagi teman-teman dan juga adik-adik sekalian, untuk uang pembinaan akan kami transfer menggunakan rekening yang sudah dimintakan sebelumnya. Bagaimana Anindya? Apakah menjawab pertanyaannya? Sama-sama Anindya. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaannya dari Norma Ayu. Permisi Kak, izin bertanya, jika juara untuk ongkir pengiriman hadiahnya ditanggung panitia atau peserta ya Kak? Oke, izin menjawab mengenai ongkir pengiriman hadiah yaitu berupa trofi. Untuk ongkirnya ini nanti akan ditanggung oleh panitia, akan tetapi nanti akan ada konfirmasi lagi mengenai alamat dari teman-teman sekalian. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai pengiriman dan juga alamat. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah menjawab? Sama-sama.
Baik, apakah ada lagi yang akan bertanya? Baik, selanjutnya atas nama Paula Almaida dari SMA Negeri 3, izin bertanya Kak, apabila waktu 10 menit ternyata masih sisa, apakah menunggu waktu selesai atau langsung tanya jawab oleh juri? Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Puala terkait waktu masih tersisa. Apabila masih tersisa ketika presentasi akan langsung dilanjutkan sesi tanya jawab, akan tetapi nanti dari moderator akan menanyakan terlebih dahulu apakah dari peserta ada tambahan atau ingin dilangsungkan ke sesi tanya jawab. Kurang lebih begitu, bagaimana Puala? Sama-sama Puala. Bagaimana adik-adik? Apakah terdapat pertanyaan lagi? Apabila dari adik-adik sekalian masih ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya dalam Zoom ini ya, karena ini adalah wadah kalian untuk bertanya sebanyak-banyaknya sebelum memasuki sesi presentasi. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sejenis, ditanyakan kembali ke chat secara pribadi, mohon maaf kami mungkin akan membalasnya kurang maksimal karena sudah ada wadah atau forum untuk bertanya. Jadi diharapkan untuk adik-adik sekalian bisa bertanya secara langsung dalam Zoom ini. Bagaimana adik-adik? Apakah terdapat pertanyaan lagi? Baik, saya tanya sekali lagi. Bagaimana adik-adik? Apakah terdapat pertanyaan lagi? Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Eka Fatia. Izin bertanya lagi, Kak. Sekolah saya tidak mempunyai alma mater. Untuk pakaiannya bagaimana ya, Kak? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Eka terkait alma mater. Apabila dari sekolah adik-adik sekalian tidak memiliki alma mater, bisa menggunakan seragam sekolah, maksudnya seragam batik sekolah atau menggunakan batik secara umum. Kurang lebih seperti itu. Eka, apakah menjawab pertanyaannya?
Sama-sama Eka. Baik, saya tanyakan lagi. Jika ingin bertanya, silakan bertanya melalui chat Zoom ataupun raise hand. Baik, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada Kak Umi Salma Zahra yang telah memaparkan mekanisme dan alur presentasi serta menjawab beberapa pertanyaan dari para finalis. Sesi selanjutnya adalah sesi pengundian nomor urut presentasi. Di sini kami akan menggunakan media sehingga transparan. Dan urutan yang terakhir dengan ketua atas nama Bilkiatufala. Baik, akan saya bacakan kembali kesimpulan hasil pengundian urutan presentasi. Yang pertama yaitu Paula Almeida. Urutan kedua dengan ketua atas nama Naila Ailsa. Yang ketiga dengan ketua atas nama Syafira Alia. Yang keempat dengan ketua atas nama Atafia Zahra. Dan yang terakhir dengan urutan kelima dengan ketua atas nama Bilkis. Silakan kepada para peserta untuk melakukan open kamera agar kita langsung memulai sesi dokumentasinya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Semoga technical meeting pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Greska Manurung dan rekan saya Umi Salma Azahra selaku panitia acara technical meeting LITS 2024 mewakili segenap panitia dan pendukung acara mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara terdapat kekurangan. Sekian acara ini kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi LITS 2024. Indonesia
dikenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan berjuta keragaman, membawa berjuta harapan dan cita-cita. Disinilah tempat berpadunya semangat dan cita-cita dari penjuru Nusantara untuk menyehatkan bangsa. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta berdiri sejak 2001, merupakan fusi dari 6 akademi kesehatan di Yogyakarta, meneguhkan dirinya sebagai perguruan tinggi tenaga kesehatan terkemuka di Indonesia. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta atau Polkesyo adalah perguruan tinggi negeri di bawah